Kita naik pesawat tuh ya, dari Malang ke Jakarta. Niat kita dakwah, bagus nggak dakwah? Bagus. Bagus. Kemudian kita meninggal. Meninggal, pesawat jatuh ya. Pesawat kita jatuh, meninggal, kita hancur tubuh kita. Itu termasuk kategori syahid. Kenapa? Kita berangkat niat kita dalam keadaan baik. Nah gitu. Jadi tergantung niat. Kalau niat kita mungkar, ya lain lagi. Jadi kategori syahid ini kan disebutkan oleh Nabi, matinya kalian yang bersumber dari perut, matinya kalian yang sakitnya kepala, matinya yang sakitnya karena apa? Karena terbakar, karena bangunan runtuhan dan lain-lain. Itu masuk mati syahid. Istitan wajib untuk izin kepada suami, ya. Seperti cerita dulu itu ada cerita seorang di zaman Rasulullah SAW, ya, ketika ibunya sakit. Ini perempuan ditinggalkan suami perang. Benar. Ya kan, pernah dengar cerita itu kan ya, sahabat. Ada seorang perempuan solehah, insya Allah, masya Allah ya, ditinggal suaminya perang. Titip kamu jangan kemana-mana apapun yang terjadi, tunggu saya pulang. Tatkala mendengarkan kabar dari ibunya sakit, ada yang datang ke rumahnya. Ibu kamu sakit, kamu disuruh pulang. Saya nggak berani keluar rumah, dan nemu tamu itu dari dalam, buat suara, nggak boleh bukakan, nggak berani. Seorang perempuan yang soleha, nggak, walaupun ibunya sakit, ketika belum mendapatkan izin dari suami, nggak berani keluar. Masya Allah, tinggal akhirnya. Selang beberapa hari datang lagi, ini sudah parah, nazak sakaratul maut ibumu, kamu tega jadi anak yang durhaka. Tetap nggak berani, walaupun bercucuran air mata, karena belum mendapatkan ridho suami, nggak boleh keluar rumah, dia nggak berani. Akhirnya pulang lagi itu orang suruhan. Besoknya datang lagi beberapa hari kemudian, tolong untuk kali ini ibumu meninggal, apakah kamu mau dicap sebagai anak yang durhaka? Berpikir, tetap nggak berani keluar rumah sebelum mendapatkan izinnya dari suami. Suami belum pulang, saya nggak bisa meninggalkan rumah ini karena belum mendapatkan izin dari suami. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Gio dan GIF dimanapun berada. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimana kita masih bisa berjumpa lagi bersama kami, tidak asing lagi khususnya, yaitu pecinta-pecinta Gio dan GIF. Siapa lagi kalau bukan beliau, Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bi? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Barakallah. Sebelum kita berbincang panjang lebar, ini kita masih dalam keadaan berduka cita tentang hilangnya pesawat Sriwijaya SJ182 ya, Bi ya. Dari kemarin kita selain penelusuran ke lokasi langsung, Abi juga udah berbincang langsung dengan Bang Naf tentang sosok Qorin ya, Bi ya, yang mungkin banyak dipertanyakan oleh teman-teman di luar sana tentang Qorin ya, Bi. Mungkin yang belum paham sehingga bisa memahami apa sih Qorin itu mungkin udah disebutkan oleh beliau. Dan kita akan berlanjut, sahabat, selain kita ucapkan berbela-sungkawa satu kali lagi mungkin dari saya sama Gus Idris kepada seluruh korban yang ikut dalam pesawat Sriwijaya SJ182. Semoga diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya pada keluarga yang udah ditinggalkannya, Bi ya. Kita akan membahas, sahabat, tentang orang yang dalam keadaan meninggalnya itu posisinya dalam keadaan kecelakaan, Bi. Ini menyangkut sisi agamanya, Bi. Mungkin ya banyak yang bertanya-tanya, bagaimana sih orang yang meninggal dalam keadaan wafat, apakah itu termasuk syahid? Mungkin kullun nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati ya, Bi ya. Dan ini saya akan bertanya-tanya langsung, mungkin mewakili sahabat-sahabat di luar sana yang banyak bertanya. Sedangkan orang yang dilahirkan ke bumi dalam keadaan utuh, kalau memang beliau orang soleh, orang baik ya, insya Allah akan kembali juga dalam keadaan utuh. Nah, bagaimana nih, Bi, kalau yang meninggalnya dalam keadaan
kecelakaan dan beliau ini jasadnya tidak utuh lagi. Menurut sisi agama, pandangan Abi, mungkin seperti Abi yang udah tahu selama ini banyak belajar tentang agama, bagaimana Abi mungkin penjelasannya? Ala niyatin, intinya tergantung niat ya. Apabila orang itu beriman, orang itu muslim, kan dikategorikan maut, ajal, syuhada atau syahid, itu banyak sekali dalam Islam. Ada yang matinya di lautan, itu termasuk syuhada. Ada yang matinya terbakar, matinya karena sakit, bersumber di perut, karena sakit kepala. Itu semua dikategorikan syuhada atau orang yang syahid. Gitu. Ya. Itu semua tergantung orang yang matinya syahid itu semua. Dan lain-lain. Masih banyak lagi ciri-ciri yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk kecelakaan. Gitu loh ya. Termasuk kecelakaan. Lah, pertanyaannya, seseorang yang beriman matinya kecelakaan, disebutkan tadi katanya diciptakan itu dalam keadaan utuh. Betul. Terus kembali kepada Allah kan harus utuh. Benar. Nah, sedangkan ada yang matinya karena kecelakaan, karena hancur, ya jasadnya hancur dan lain-lain. Ini apakah mungkin mati syahid atau mati konyol? Itu kan ya. Benar. Nah, secara agama bagaimana? Itu tadi saya kembalikan ala niyah. Misalkan kita naik pesawat tuh ya, dari Malang ke Jakarta, niat kita dakwah, bagus nggak dakwah? Bagus. Kemudian kita meninggal pesawat jatuh ya. Pesawat kita jatuh, meninggal, kita hancur tubuh kita, itu termasuk kategori syahid. Kenapa? Kita berangkat niat kita dalam keadaan baik. Nah gitu. Jadi tergantung niat. Kalau niat kita mungkar, ya lain lagi. Niat dari seseorang itu keluar dari rumah gitu ya Bia. Jadi kategori syahid ini kan disebutkan oleh Nabi, matinya kalian yang bersumber dari perut, matinya kalian yang sakitnya kepala, matinya yang sakitnya karena apa? Karena terbakar, karena bangunan reruntuhan dan lain-lain. Itu masuk mati syahid. Nah, gitu. Jelas ya? Jelas. Ada lagi yang perlu saya pertanyakan nih, Bi. Saya pernah mendengar gini, di saat kita dalam rumah tangga habis berantem nih sama suami atau sama istri, jangan sesekali kita keluar dalam keadaan emosi. Entah itu nanti setelah keluar kita dalam keadaan emosi, belum sempat minta maaf kepada suami. Mungkin ada juga yang korban yang udah meninggal nih Bi, ada berantem sama suami atau berantem sama istri, kaburlah dari rumah, habis gitu tanpa izin suami atau istri, dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, tiba-tiba dalam keadaan das, wafatlah beliau. Itu termasuk wafatnya wafat dalam seperti apa itu Bi? Menurut pandangan agama? Ya itu tadi niat, semua tergantung niatnya. Keluar rumah itu istri kan wajib untuk izin kepada suami, ya. Seperti cerita dulu itu ada cerita seorang di zaman Rasulullah SAW, ya ketika ibunya sakit, ini perempuan ditinggalkan suami perang. Benar. Ya kan, pernah dengar cerita itu kan ya. Sahabat, ada seorang perempuan solehah, insya Allah, masya Allah ya, ditinggal suaminya perang. Titip kamu jangan kemana-mana apapun yang terjadi, tunggu saya pulang. Tatkala mendengarkan kabar dari ibunya sakit, ada yang datang ke rumahnya. Ibu kamu sakit, kamu disuruh pulang. Saya nggak berani keluar rumah dan nemu tamu itu dari dalam, suara nggak boleh bukakan, nggak berani. Seorang perempuan yang solehah, nggak, walaupun ibunya sakit, ketika belum mendapatkan izin dari suami nggak berani keluar. Masya Allah, tinggal akhirnya. Selang beberapa hari datang lagi, ini sudah parah, nazak sakaratul maut ibumu, kamu tega jadi anak yang durhaka. Tetap nggak berani, walaupun bercucuran air mata, karena belum mendapatkan ridho suami, nggak boleh keluar rumah, dia nggak berani. Akhirnya pulang lagi itu orang suruhan. Besoknya datang lagi beberapa hari kemudian, tolong untuk kali ini ibumu meninggal, apakah kamu mau dicap sebagai anak yang durhaka? Berpikir, tetap nggak berani keluar rumah sebelum mendapatkan izinnya dari suami. Suami belum pulang, saya nggak bisa meninggalkan rumah ini karena belum mendapatkan izin dari suami. Subhanallah, sampai ibunya meninggal. Kamu nggak kepengen kan terakhir kali melihat wajah ibumu sebelum dikubur? Nggak berani dia. Masya Allah. Berarti seperti itu ya sahabat, yang udah menikah jangan pernah keluar dari rumah sebelum ada ridho dari suami. Nah, yang saya pertanyakan lagi nih Bi, satu,
ibaratnya orang itu dalam keadaan kecelakaan seperti yang sekarang banyak jenazah yang udah sebagian ditemukan nih di kecelakaan pesawat Sriwijaya ini tadi Bi. Dan ada sebagian dari jenazah ini yang udah tidak utuh. Itu tadi kan kembali kepada niat, gitu kan ya Bi ya. Kembali kepada niat, masalahnya ini syahid atau enggak kembali lagi kepada niatnya awal. Terus tanda-tanda orang yang syahid itu seperti apa Bi? Ya, yang pertama tadi kan sudah saya sebutkan. Nabi mengatakan orang yang mati syahid itu banyak macamnya, ciri-cirinya. Satu, yang matinya karena tenggelam di lautan, itu termasuk syahid. Termasuk syahid ya, Ya. Bi? Termasuk korban Sriwijaya ini tadi ya Bi ya? Iya, tapi harus catatan orang yang beriman ya. Berimannya. Yang kedua, orang yang wafat dalam keadaan melahirkan. Melahirkan juga Yang ketiga, orang yang meninggal karena reruntuhan bangunan. Terus yang keempat, orang yang meninggal karena kebakaran. Macam-macam orang yang meninggal karena bersumber dari perut sakitnya. Jadi meninggal itu tidak mesti harus kecelakaan. Nggak boleh kita berdoa, ya Allah mintanya mati syahid kan hancur tubuh saya, nggak boleh. Kita Karena pinginnya syahid. Syahid nggak harus seperti itu. Boleh kita request sama Allah, request kematian, ya Allah saya pengen mati syahid, bagus. Syahid nggak harus seperti itu. Syahid bisa juga kita diranjang bisa syahid. Kenapa? Ketika kita sakit. Tadi yang sebutkan Nabi sakit di perut. Ya, dalam keadaan sakit kita bisa kok diranjang. Kenapa harus berdoa saya harus kecelakaan? Nggak boleh. Jadi kayak gimana gitu ya. Kesannya seperti itu gitu loh. Jadi mati syahid itu sahabat banyak sekali ya ciri-ciri yang mati syahid itu. Kita boleh kok request sama Allah, itu bagus. Ya, cuman yang jelas itu kan mati dalam syahid itu yang jelas lah, yang jelas pas peperangan, membela peperangan itu kan mati mujahid. Itu jelas ya. Iya Bi. Selain dalam keadaan mati syahid nih Bi, kan kemarin kita sempat ngobrol dengan salah satu korban yang udah meninggal saat ini yang ikut andil dalam situ Bi. Pernah disebutkan bahwa orang yang mau meninggal 40 hari sebelum wafat itu termasuk udah mayit ya Bi? Iya, ada yang mengatakan seperti itu. Bagaimana ini pandangan Abi? Kemarin kita udah ngobrol panjang lebar sama beliau ya, sama ibu-ibu. Berarti kita ngobrolnya sama udah termasuk mayit ini Bi? Iya, sudah masuk mayit. Masya Allah. Sudah masuk mayit kan, tinggal beberapa jam lagi wafat. Subhanallah. 40 hari sebelum meninggal, 100 hari sebelum meninggal, 3 hari sebelum meninggal, sehari sebelum meninggal. Itu sebenarnya ada ciri-cirinya kalau kita kaji. Insya Allah di lain video lah next ya. Mungkin akan nanti ada kelanjutannya mungkin ya. Terus dengan kegelisahan ibu itu tadi Bi, dengan berkeluh kesahnya terutama sama saya sama Abi kan, beliau berkeluh kesah tuh Bi. Kayak ada kegundahan apa itu termasuk ibarat bertanda atau firasat buat beliau, tapi beliau sendiri ini nggak tahu kalau itu udah mendekati kematiannya gitu Bi. Iya mungkin ada kalanya dia tahu, ada kalanya tidak tahu. Secara pandangan agama nih Bi, sebenarnya tanda-tanda 40 hari sebelum wafatnya itu tanda-tandanya seperti apa tuh Bi? Ada tandanya, misalkan saya kasih contoh ya. Saya punya pertanyaan seperti ini. Orang itu habis dari diskotik misalkan, berbuat jahat, berbuat maksiat lah, mungkar, dolalat, sayiat, mungkarot. Kemudian orang tersebut kecelakaan. Pertanyaannya, orang itu beriman ya? Benar. Orang itu beriman, orang itu muslim, dari diskotik lah, dari klub malam, dari mabuk-mabukan, dari maksiat lah. Maksiat. Kemudian naik kendaraan kencang banget, tabrakan, hancur tubuhnya, mati. Pertanyaannya, dia syahid enggak? Beriman. Dia habis maksiat, habis mungkar, syahid atau enggak? Insya Allah syahid ya Bi, karena dalam keadaan beriman. Dalam keadaan beriman. Dia habis perbuatan mungkar ya? Iya, habis melakukan maksiat. Karena saya pernah mendengar begini nih Bi, menurut saya nih pandangan saya, entah pandangan Abi ya. Pernah mendengar seorang pezina hanya gara-gara terketuk hatinya, ada anjing yang dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Ini pezina memberilah air yang akan diminumnya itu pada seekor anjing itu tadi Bi. Dan Masya Allah, pezina ini tadi bisa masuk surga hanya gara-gara terketuk hatinya itu gara-gara memberi minum. Mungkin seperti itu
Mungkin ya Bi ya. Mungkin Bisa lebih jadi. detailnya Abi bisa menjelaskan, kalau Bisa salah saya. jadi. Mm-mm. Jadi begini sahabat, bisa jadi orang tersebut walaupun berbuat maksiat ya, kita nggak ada tahu dia tobatnya kapan. Masya Allah. Mungkin sebelum ajal beliau dapat hidayah, beliau nangis, beliau tobat, kemudian dicabut nyawanya dalam keadaan syahid, kita nggak tahu. Masya Ketika orang tersebut habis dari perbuatan mungkar, mabuk-mabukan lah ya, hura-hura pesta, kemudian di mobilnya sebelum tabrakan dia taubat nangis sama Allah, kita juga nggak tahu. Seperti kisahnya seorang pezina ya, seorang pezina baru tahu terkuak, terbongkar setelah makamnya dibongkar untuk tol. Masya Allah. Jasadnya utuh, Betul. jasadnya utuh, harum semberpa. Ini seorang pezina sahabat. Semua orang mengucilkan mereka, bahkan penduduk nggak mengubur dia. Kan apa, terkenal zina, terkenal zina. Maksiat ya. Setelah beberapa tahun kemudian, itu kuburan seorang pezina itu mau dipindahkan kan gitu, mau dibuat jalan tol, bukan dipindahkan ya. Ketika di jalan tol itu kan digaruk-garuk sama bulldozer alat berat. Itu ada kain kafan dibuka, jenazahnya utuh, cantik banget. Ingat penduduk kampung, oh ini dulu seorang pezina, kenapa kok utuh? Dan ternyata setelah ditelusuri temannya itu bilang nangis taubat, gak ada yang tahu. Masyarakat mengucilkan, mengusir dan lain sebagainya. Maka dari itu sahabat, jangan terlalu membenci dengan orang. Siapa tahu orang tersebut dekat sama Allah, walinya Allah, bertobat. Kecelik sahabat, bahasa Jawanya kecelik itu apa ya bahasa Indonesianya? Ya itu aja, jangan terlalu benci sama orang. Belum tentu Anda lebih baik orang tersebut masuk surga dulu, wali Allah kita juga nggak tahu. Masya Allah. Iya, kemarin itu saya sempat bertanya-tanya Bi, gini, ya Allah, karena saya juga tentang agama kurang paham agama nih Bibi ya, masih dalam keadaan tahap belajar juga. Saya bertanya-tanya sebenarnya orang yang meninggal dalam keadaan kecelakaan itu sebenarnya seperti apa sih? Nah kemarin kan kita udah memanggil salah satu korin nih, salah satu korin yang tidak saya sebutkan juga namanya, beliau berasal dari mana juga, karena untuk menjaga nama keluarga juga ya yang pastinya. Tapi subhanallah nih Bi, beliau sedih karena kesedihan beliau ini karena belum sempat pamit sama keluarga Bi. Tapi beliau tidak merasa kesakitan. Beliau meninggalnya dalam keadaan baik. Nah di situ saya terkejut. Ini wafat dalam keadaan kecelakaan, tapi beliau katanya saya sempat berzikir. Mungkin karena ini ya Bi yang membuat beliau itu wafatnya dalam keadaan masya Allah nyaman sahabat. Karena korin itu biasanya yang dalam keadaan matinya maksiat, keadaan matinya sengsara ya Bi. Biasanya kan keraganya yang dimasukkan itu pasti sakit. Dan ibu ini subhanallah, ternyata beliau ini setelah ditanya ahli ibadah Bi. Mungkin inilah ya, jadi tidak menjamin orang yang kecelakaan itu wafatnya dalam keadaan buruk. Seperti itu ya Bi. Seperti Abi sebutkan tadi, kembali kepada niat. Mungkin ada lagi yang perlu Abi sampaikan tentang kematian, tentang wafatnya orang yang dalam keadaan kecelakaan atau itu bisa disebut syahid, agar terutama keluarga-keluarga yang di luaran sana ya tidak terlalu khawatir, jangan ditambahi dengan terlalu banyak air mata, biar beliau ini benar-benar bisa bahagia di akhirat sana. Mungkin ya Bi. Mungkin ada pesan-kesan dari Abi yang perlu bisa disampaikan. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal akan menghampiri siapapun pada waktunya. Ketika di Lauhul Mahfuz daun yang tertulis nama kita sudah gugur, bersiap-siaplah sang malaikat pencabut nyawa. Nah, kalau sudah gugur sudah mayit itu orang. Ya, berarti kita ketemu mayit itu. Baik sahabat, yang akan saya sampaikan di sini tentang ajal, tentang maut. Kita mau berobat apapun untuk memperpanjang usia kita, kalau sudah waktunya ajal tiba, kita nggak bisa berlindung dimanapun. Mau berlindung di tanah yang kokoh, bangunan yang kokoh, tetap akan wafat, akan meninggal. Tergantung kita. Request boleh, minta sama Allah boleh, seperti para sahabat dulu ya, minta ya Allah, terus doa saya pengen mati dalam keadaan puasa. Masya Allah ya kan, para sahabat ada banyak kan dimatikan dalam keadaan puasa karena beliau minta betul-betul sungguh-sungguh minta sama Allah supaya mati dalam keadaan ibadah. Masya Allah. Ada yang minta dalam keadaan sujud, ada yang minta dalam keadaan sholat, yang dibunuh dalam keadaan sholat, banyak sekali dan dikabulkan oleh Allah.
Berarti mati itu bisa di request ya Bi ya? Insya Allah bisa. Masya Allah. Sungguh-sungguh yang tulus ya, tulus minta sama Allah, pengen mati dalam keadaan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kan banyak tuh yang pengen mati dalam keadaan sujud, dikabulkan sama Allah. Orang-orang yang dikabulkan oleh Allah dengan permintaannya seperti golongan orang yang seperti apa? Masya Allah, indah sekali ya. Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama orang-orang yang soleh, min ahlil jannah, min ahlil ibadah, insya Allah. Sahabat, maupun kita masih diberi kesempatan hidup ini ya, ayo saling mengingatkan ya, ayo saling mengingatkan. Kita nggak tahu kapan tiba ajalmu, kan gitu. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, andai kita tahu maka kita akan berebut untuk beribadah siang malam tanpa memperdulikan diri kita sendiri, tanpa makan, tanpa minum, sibuk untuk beribadah dan kebaikan. Pasti seperti itu andai tahu. Tapi kita nggak tahu sahabat, kematian ini adalah misteri, Rahasia. hanya orang-orang yang beriman di sini. Ayo kita cukupi kelalaian, ayo kita cukupi untuk menyakiti hati saudara-saudara kita. Ini yang paling susah. Kenapa? Kan hidupnya ada dua tuh Mi. Yang pertama hubungan sama Allah, jurusan vertikal atau hablum minallah. Yang kedua horizontal atau hablum minannas, hubungan pada manusia. Anda punya salah sama Allah, tinggal minta maaf, ampun sama Allah, Allah akan ampuni. Tapi kalau Anda salah sama saudara-saudara, ya kalau ada waktu untuk minta maaf, kalau nggak ada waktu. Makanya mayit ketika mau diberangkatkan itu ke kuburan kan ditanya itu sama para hadirin pelayat-pelayat itu takziah. Ini orang punya bagaimana selama di dunia, baik nggak? Gitu. Punya hutang nggak? Gitu. Takutnya seperti itu sahabat. Jadi karena itu, ayo sahabat, kita nggak tahu kapan kita ajal. Ini saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, untuk semuanya, sibuklah ya. Mari kita sibuk untuk ibadah, untuk ibadah diri kita sendiri, mendekatkan kepada Allah, mohon ampun sama Allah, dan untuk hubungan sama manusia, hablum minannas, ayo kita perbaiki, jangan pernah menyakiti hati seseorang. Seperti itu. Ada lagi nih Bi, pertanyaan. Mungkin Abi bisa menjawab juga, boleh tidak ya. Ini tidak ada yang saya paksakan untuk Abi jawab nih Bi. Gini, saya pernah mendengar bahwa orang yang meninggal itu entah ruhnya, entah korinnya, entah sukmanya, saya kurang paham ya Bi ya. Makanya saya bertanya, selama 40 hari itu katanya masih ada di dunia Bi. Apakah itu betul? Itu dalam sisi apa? Ruh, korin, atau itu sukma Bi? Kalau boleh tanya nih Bi. Selama 40 hari ya, ruh, korin, atau sukma setelah meninggal gitu ya. Ada yang bilang korin di sini karena yang nampak-nampak itu korin. Yang sering mewujudkan itu kan korin, seperti mewujudkan nakut-nakutin orang yang sudah meninggal berupa pocong, mewujudkan diri, misalkan saya yang mati mewujudkan diri saya sendiri nampak. Itu setahu saya. Tapi kalau ruh, setahu saya sudah langsung kepada Allah, kembali kepada Allah. Waktu wafat itu langsung ya Bi. Waktu wafat itu langsung kembali kepada Allah. Langsung kepada Allah. Terus yang 40 hari itu yang sering simpang siur dipertanyakan oleh sahabat-sahabat, mungkin oleh orang-orang tua terdahulu itu. 40 hari itu sebenarnya yang ada, masih ada di dunia itu apa Bi? Iya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kemungkinan kalau pandangan saya itu adalah korin, pendamping. Korin itu Pendamping ya, pendamping hidup manusia. Kenapa saya nggak berani nyebutkan ruh? Yas'alunaka 'anir ruh, qul ruhu min amri rabbi. Jadi orang yang sudah wafat, ruhnya kemana? Ya, ruhnya kembali kepada Allah. Jadi yang berkeliaran di dunia, insya Allah ya korin tadi. Korin itu tadi ya Bi. Dan korin itu tidak akan wafat sampai hari kiamat ya Bi ya. Allah alam bisawab. Mungkin dari saya itu aja Bi. Mungkin ada yang perlu disampaikan dari Abi sendiri, kesan-kesannya tentang kematian, menyangkut kematian yang dalam keadaan baik, keadaan buruk, atau syuhada, atau orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Mungkin ada tambahan dari Abi? Ya, intinya ayo kita jaga diri kita nggak tahu kapan kita wafat, dan kita baik kita jauhkan dari penyakit hati. Itu saja sih yang kali saya takuti. Saya merasa paling pintar dari Anda, saya merasa paling hebat dari Anda. Belum tentu saya yang masuk surga dulu, belum tentu saya yang husnul khotimah dulu, ya kan? Kita nggak tahu. Oleh karena itu
gimana lah, kita jangan sibuk untuk ngurusi orang lain, untuk menyakiti hati orang lain kan, seperti itu. Cara bahasa Jawanya itu ojo ngrayai citoki wong liya tapi gaya ono citoki dewi dan gitu. Kenapa? Itu sangat berbahaya sahabat ya. Kita akan diminta pertanggungjawaban. Saya pernah cerita pengalaman saya ya di dunia spiritual ya, wajar lah ya, anda percaya boleh, nggak percaya boleh. Ada seorang kiai sahabat alim, insya Allah kitab apa saja beliau faham, beliau hafal hadis ya, insya Allah Riyadhus Shalihin hafal semua hadis-hadis di situ, masya Allah. Beliau alimnya luar biasa menurut pandangan manusia. Kenapa di akhir hayatnya ini sang kiai tersebut matinya sengsara banget? Ini kiai ulama alim mati ya sengsara banget, tersiksa banget gitu, sampai berhari-hari, berminggu-minggu keluar darah, masya Allah baunya gak enak banget, kecekik dan main-main. Ngeri lah, saya nyaksikan mata kepala sendiri nih waktu saya masih SD lah. Dan ternyata apa sahabat, ini sang kiai sering menyakiti saudaranya. Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya menyaksikan mata kepala. Disitulah kayak menjadi pelajaran ibrah buat saya sendiri, khususnya untuk lebih berhati-hati menjaga lisan kita, hati-hati menjaga lidah kita. Karena lidah ini lebih tajam daripada silet, daripada pedang. Maka hati-hatilah. Tambahan lagi nih Bi, belum saya closing nih Bi. Kembali lagi kepada kematiannya Bi. Singkat cerita nih, ini Umi pernah beberapa tahun yang lalu nih Bi. Mungkin juga Umi belum pernah cerita nih sama Abi ya. Waktu itu Umi pernah mati suri, dan di saat mati suri itu Bi, Umi itu bermimpi di situ digotong pakai keranda sama orang-orang yang berjubah putih. Anehnya orang yang berjubah putih ini tadi Bi, saat menggotong saya itu dalam keadaan goyang-goyang. Di situ kayaknya saya itu mau dibawa ke atas. Tiba-tiba saya tuh di-stop oleh kakek-kakek yang berjubah putih, dan di situ saya masih bingung mau dibawa kemana ini. Saya dipayungin di situ, udah dikafanin, dibawa keranda dan digotong oleh orang-orang yang berjubah putih dengan kalimat la ilaha illallah. Disitulah tiba-tiba saya di-stop oleh kakek-kakek di situ. Ini kasih saya pribadi, ini mungkin bisa menjadi pelajaran ibrah. Setelah sadar, ternyata di situ saya udah banyak keluarga dan sahabat yang mendampingi saya. Katanya saya itu tidur, wajahnya udah pucat, udah biru, dan udah sekitar 1 jam lebih. Di situ saya ternyata hilang, udah kayak orang wafat ini Bi. Ternyata setelah saya sadar ada apa, dan saya masih bingung. Saya bermimpi di situ itu seperti itu kejadiannya. Akhirnya saya datanglah kepada guru-guru, pada kiai-kiai ya, pada guru-guru kami, tafsir dari kejadian itu Bi. Ternyata padahal itu saya udah berjuang Bi, di dalam majelis juga saya udah berjuang bersama teman-teman, ada majelis juga. Tafsirnya itu padahal niat masya Allah ya, niat karena Allah yang tahu kan, hati kita itu hanya kita dan Allah ya Bi. Padahal itu niat saya udah karena Allah, perjuangan karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia. Di situ pun kata guru-guru kami itu Bi, ibadahmu masih kurang. Padahal ibaratnya sholat udah tidak pernah, ibarat kata sebagai orang muslim sholat pasti itu kewajiban ya Bi, udah tidak ditinggalkan, seperti zikir, sholawat. Tapi itu pun kata guru kami, guru saya khususnya, kamu untuk kembali kepada Allah, kamu belum sempurna, ibadahmu masih kurang, masih jauh. Kenapa kamu itu masih kayak orang bingung, digotong sama orang itu, orang bingung. Terus untuk menyempurnakan ibadah itu sebenarnya harus seperti apa Bi, agar kita kembali. Saya dalam keadaan tahap belajar di dunia ini, masih banyak sekali kekurangan dari diri saya sendiri Bi, agar kembali kepada Allah dalam keadaan sempurna seperti saya dilahirkan, dan agar kembali kepada Allah itu dalam keadaan tersenyum, bahagia, berkumpul dengan Rasul. Itu seperti apa untuk menjalani hidup itu Bi, hingga menjadikan diri ini hamba yang kafah kembali kepada Allah dalam keadaan benar-benar sempurna Bi. Ya, semua orang mengidamkan lah ya. Semua orang mengidamkan
wafat dalam keadaan mulia dan dimuliakan Allah. Semua orang pasti menginginkanlah hal itu ya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Walaupun masih muda, kalau dijanjikan husnul khotimah, siapa sih yang nggak mau ya? Pasti akan ditinggalkan lah dunia dan seisinya ya, kalau sudah dijanjikan husnul khotimah. Semua orang mendambakan seperti itu. Saya jadi teringat Nabi kita Muhammad SAW. Beliau Nabi kita kurang apa, min ahli ibadah, setiap malam sholat, iya kan? Tapi beliau masih tetap berdakwah, tetap mengajak, mengingatkan pada umatnya, ya kan? Terus beliau kurang apa dalam kegiatannya, siangnya, pekerjaannya. Beliau tiap hari, tiap siang mengembala kambing, pekerjaan berdagang dan lain sebagainya, ya kan? Jadi kita nggak ada alasan untuk meninggalkan yang namanya dakwah gitu, sahabat ya. Oh Gus, nggak bisa dong saya mau dakwah. Kenapa? Lawang saya itu kalau malam tuh sholat malam terus kok, nggak ada waktu nanti kalau dakwah. Gimana kalau saya tinggalkan ibadah itu? Nabi kurang apa coba ibadahnya sampai sujud ya, sampai beset ini ya, apa itu kaki beliau sampai lecet, sampai bengkak. Kurang apa? Oh Gus, saya nggak bisa berdakwah. Loh kenapa? Karena saya kerja. Loh Nabi kurang bagaimana pekerjaan beliau, lebih berat. Jadi nggak ada alasan mungkin ya. Menurut saya andaikan kehidupan kita hiasi dengan dakwah, alangkah indahnya. Waduh Gus, saya belum bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, masa harus dakwah? Sahabat, dakwah ini bisa kita mulai kapan, jangan apa ya, nggak harus menunggu pinter dulu. Apa yang kau miliki, apa yang kau dengar, apa yang kau jalani, yang baik-baik ya, positif ajak yang ada di sekeliling, itu namanya dakwah. Mungkin dengan kita hidup kita tiap hari berdakwah, insya Allah akan menjadikan pundi-pundi amal kita menuju soleh, insya Allah ya. Insya Allah seperti itu ya, karena dakwah itu adalah perbuatan amal baik mulia yang paling berat, cuman balasannya paling gede. Amin ya Rabb, amin. Insya Allah. Tapi sebelum kami tutup ya Bi ya, mungkin nanti akan ada episode kelanjutan Bi, tentang satu hal yang mengganjal pada hati Umi ini Bi. Gini, ini bisa dijawab nanti di episode yang akan selanjutnya. Ada sering sekali Umi itu mendengar kalimat yang seperti ini. Sebagai seorang perempuan, kamu di dalam rumah aja, gak usah keluyuran atau ikut dakwah. Ini yang membuat Umi itu sakit sekali Bi. Apakah seorang perempuan itu tidak boleh bersuara? Atau terus Umi sendiri begini, Umi ingin berkumpul dengan Sayyidatina Siti Khadijah dan juga ibunda Siti Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah pejuang-pejuang yang mendukung seorang suami yang begitu kekeh untuk mendorong suaminya. Bahkan ada salah satu seorang perempuan berani melepas pedangnya dalam peperangan itu Bi. Umi ingin menjadi seorang wanita seperti beliau-beliau, tapi ada hempasan-hempasan yang menurut Umi itu sangat mengganjal. Dan ini pun Umi terjun keluar dari rumah adalah ridho suami. Atas ridho seorang laki-laki, tanpa ridho suami Umi pun tidak akan pernah melangkah dari rumah. Tapi ini Bi tidak usah dijawab hari ini, mungkin akan ada episode selanjutnya ya. Ini ganjalan-ganjalan dari Umi pribadi, mungkin juga bisa mewakili perempuan-perempuan yang di luar sana yang ikut dakwah di mimbar-mimbar. Karena saya yakin dunia ini juga butuh seorang perempuan Bi, gitu ya. Mungkin itu aja Bi untuk malam ini kita membahas tentang mujahid-mujahid yang meninggal dalam keadaan baik di sisi Allah, mungkin ya, para syuhada, Masya Allah. Ini juga untuk jangan pernah berkecil hati kepada keluarga yang udah ditinggalkan dalam musibah pesawat Sriwijaya SJ 182. Semoga semuanya ada hikmah, kita ambil hikmah dari kejadian ini Bi. Mungkin bisa ditutup langsung saja sama Abi yang biasa buka tutup di YouTube ya. Iya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe channel Gus Idris Family ya. Ada 2 channel kita yang resmi sahabat. Yang pertama Q atau Gus Idris Official, yang kedua Give atau Gus Idris Family. Jangan lupa subscribe ya. Para pecinta Q, subscribe juga Gus Idris Family atau Give. Jangan lupa share, like dan komen. Kalau memang itu kiranya bermanfaat ya. Ambil yang baik jika ada yang baik, dan buang yang buruk ya. Namanya manusia insan ma'al khata', nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, tempatnya hilaf, tempatnya segala-galanya luput dan lain-lain.
yang baik datang dari Allah pastinya, yang ya, buruk datang dari insya kita Allah. pribadi, insya Allah ya Abi ya. Ya cukup ya sahabat ya, kita closing. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya ya, dimaafkan ya, dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.